besar itu 4 rakaat. Yufassilu baina raka'ataini bisalam, yang mana beliau itu memisahkan antara 2 rakaat dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Bitaslimi 'alal malaikati wa man ma'ahum minal mu'minin. Yang mana beliau itu mengucapkan salamnya ketika assalamualaikum warahmatullahi, itu berniat mengucapkan salam kepada para malaikat dan juga orang-orang yang ada di sana. Jadi memang disunahkan ketika kita mengucapkan salam di dalam sholat, assalamualaikum warahmatullahi, itu niat kita mengucapkan salam kepada para malaikat. Itu kapanpun, mau sholat fardu, sholat sunnah, sholat qiyamul lail sendirian, ada orang nggak ada orang, itu sunnahnya assalamualaikum warahmatullahi, itu kepada malaikat. Ya, ke kanan dan juga ke kiri, gitu. Ya nggak perlu berharap untuk dijawab, tapi Pak ya, pokoknya salam dia aja begitu. Karena Rasulullah pun melakukan salam dan niatnya untuk para malaikat. Oke. Waman ma'ahum minal mu'minin, dan juga niatnya itu untuk orang-orang yang beriman di kalangan atau yang ada di sekitarnya. Nah, jadi disunahkan niatnya itu sambil selain salam untuk sholat, juga salam untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tentu ini tidak disyariatkan untuk dijawab, gitu Pak ya. Jadi kalau ada orang sholat di dekat kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus kita jawab waalaikumsalam, itu tidak perlu. Gitu. Karena memang itu disunahkan niat bagi yang sholat saja, tetapi tidak disunahkan bagi yang mendengarnya untuk kemudian menjawabnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an. Allah itu merahmati seseorang yang sholat arba'an qabla al-asri, yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Oke, ini dalil tentang 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, sudah berapa rakaat itu Pak? 12 rakaat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat setelahnya. Disunahkan bagi kita juga untuk melakukan qabliyah maghrib dan juga ba'diyah maghrib. Karena kalau asar ada ba'diyah atau tidak? Asar tidak ada ba'diyah. Berdasarkan suatu hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubisy syamsi. Kami dulu melakukan sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Sebelum sholat maghrib, tapi sesudah masuknya waktu maghrib. Ya, setelah terbenamnya matahari. Fakana sallallahu alaihi wasallam yarona. Dan Rasulullah itu melihat kami dan mengetahui hal itu. Falam ya'murna walam yanhana. Maka melihat kami yang sholat qabliyah maghrib itu, Rasulullah tidak menegur kami, tidak menyuruh kami, tapi juga tidak melarang kami. Tapi melihat kami, artinya diikrar, ditakrir. Disetujui oleh Rasulullah, tidak dilarang, ya, tapi juga tidak diperintah. Maka qabliyah maghrib itu ada atau tidak? Ada. Sunnah atau tidak? Sunnah. Mu'akkadah atau tidak? Tidak. Bukan sesuatu yang mu'akkadah. Karena Rasulullah sendiri pun tidak melakukan. Rasulullah hanya melihat terus mengiyakan. Atau nanti ada perintah juga. Rasulullah pernah memerintahkan hal itu. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala an, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qabla sholatil maghrib." Shallu qabla sholatil maghrib. Ini hadis Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Sampai 3 kali. Wa qala fi tsalitsah, yang mana di ujungnya itu ditambahin liman sya'a, bagi yang mau. Nah, ini makanya nanti masuknya bukan kepada sholat yang sunnah, tetapi kepada yang mustahab. Ya, yang mustahab, yaitu Rasulullah memerintahkan, tapi beliau sendiri malah tidak melakukan. Ya, ini dalil daripada qabliyah maghrib. Kemudian untuk ba'diyahnya,
Kalau ba'diyah maghrib maka kita sepakati bahwasanya ini merupakan sunnah yang muakkadah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, maqala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Nah, inilah hadis yang kemudian dipakai para ulama untuk menunjukkan bahwasanya seluruh sholat yang disebut dalam hadis ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kecuali di dalam safarnya. Rasulullah kalau melakukan safar, maka qobliyah dan ba'diyah itu ditinggalkan. Kecuali qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Nah, itu yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi meskipun kita safar, qobliyah subuh tetap lakukan. Meskipun kita safar, witir tetap kita lakukan. Nah, ini kadang kita enggak melakukan safar pun witir tidak kita lakukan. Padahal kalau secara keutamaan witir itu jauh lebih utama dibandingkan ba'diyah isya. Nah, jadi yang lebih baik kita jaga itu witirnya dibandingkan ba'diyah isya. Bahkan witir itu lebih utama dibandingkan qobliyah subuh. Nah, tapi kita tidak jaga itu. Dengan masalah karena kita mengasumsikan kalau witir itu ya harus sebelum subuh. Harus malam-malam bangun lagi, kemudian sholat khusus di malam hari sebelum subuh. Ya itu yang terbaik memang. Tapi kalaupun bukan yang itu, ya minimal ba'da isya, setelah kita sholat isya, kita sudah boleh sholat witir. Nah ini, maka kalau bisa itulah yang dijaga. Apa saja 10 rakaat yang kemudian Ibnu Umar itu melihat dari Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Yaitu rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ini ada tambahan, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Jadi memang beberapa sholat sunnahnya Rasulullah itu dilakukan bukan di masjid tetapi di rumah. Jadi pulang dulu di rumah baru melakukan sholat ba'diyah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa raka'ataini qabla subhi, dan juga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah inilah yang kemudian oleh Ibnu Umar ditangkap bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan 10 rakaat sholat ini. Inilah yang kemudian paling utama. Ya, bahwa yang lain pernah 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Ya itu pernah tetapi tidak dilakukan secara rutin. Tapi ya kalau 10 rakaat ini, inilah yang kemudian rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dengan 2 rakaat sebelum isya? Apa dalilnya? Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 adzan itu disunahkan 2 rakaat salat. Antara 2 adzan disunahkan salat. 2 adzan apa yang dimaksud di sini? Bukan 2 kali adzan, tapi antara adzan dan iqamah. Artinya setiap sholat itu punya qobliyah. Setiap sholat punya qobliyah berdasarkan hadis yang umum ini. Pokoknya setiap ada azan, kemudian nanti iqamah, di antaranya itu disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Maka semuanya punya qobliyah. 2 rakaat sebelum isya itu tidak ada dalil secara khususnya memang, tetapi cukup dengan hadis yang sifatnya umum ini bahwasanya setiap adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini hadisnya. Ya meskipun hukumnya apa? Hukumnya sunnah tetapi tidak yang muakkadah, bukan termasuk 10 rakaat yang selalu dijaga oleh Rasulullah itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda di tambahannya, qala fi tsalitsah liman syaa, bagi yang mampu. Ya, artinya kalau memang kita mau qobliyah isya, ya silahkan. Sudah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasul melakukan atau tidak? Nah, di dalam hadis ini sih tidak dikatakan melakukan. Ya, ataupun kalau melakukan bukan melakukan secara rutin. Ya, tetapi diperbolehkan untuk melakukan. Dan untuk ba'diyah isya sama dengan hadis yang tadi bahwasanya dari Ibnu Umar, Rasulullah itu sholat 10 rakaat yang tidak pernah ditinggal. Kemudian untuk 2 rakaat sebelum subuh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata dari Nabi Muhammad SAW,
beliau bersabda, ini hadis riwayat Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, 2 rakaat fajar itu yang dimaksud apa? Ada ulama yang kemudian mengatakan ya 2 sholat subuhnya itu sendiri. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ini adalah qobliyah subuh. Jadi 2 rakaat fajar dengan qobliyah subuh itu satu hal yang sama. Itu adalah satu hal yang sama. 2 rakaat qobliyah, ya itulah sholat sunnah fajar yang pahalanya lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Bahkan saking utamanya sholat 2 rakaat sebelum fajar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada orang masuk ke masjid untuk sholat subuh, kemudian imamnya ternyata sudah mulai sholat, ini mazhab Hanafi dan beberapa ulama lainnya itu mengatakan begini, kalau dia kok memungkinkan untuk sholat dulu di luar masjid, qobliyah, ini kan harusnya orang kalau sudah imam mulai, itu kan kita harus mulai ikut, langsung ikut, qobliyah ditinggalkan. Umumnya begitu. Tetapi khusus daripada sholat subuh ini, mazhab Hanafi mengatakan, kalaupun imamnya sudah mulai dan kita sudah masbuk, tapi kita belum qobliyah subuh, silahkan qobliyah subuh dulu di luar masjid. Jadi di sini tuh di luar situ qobliyah dulu ya secara singkat begitu. Kemudian setelah itu baru silahkan ikut sholat subuh bersama imam meskipun masbuk. Dengan catatan jangan sampai gara-gara qobliyah subuh kok kita nggak dapat jamaah sama sekali. Tapi kalau masih dapat meskipun cuma dapat salamnya doang, maka lakukanlah di luar. Jadi kira-kira wah imamnya Ustadz ini, wah panjang bacaannya, qobliyah dulu, nggak apa-apa. Ini khusus untuk qobliyah subuh. Tapi wah imamnya Ustadz ini pendek di bacaannya gitu ya. Tetap boleh untuk sholat qobliyah, tetapi lebih cepat gitu. Yang penting jangan sampai atau kita punya keyakinan kita salam, imamnya belum salam untuk sholat subuh, maka silahkan lakukan. Tapi kalau memang ternyata terlambat, ini saya kalau paksain qobliyah subuh, nanti imamnya sudah selesai, saya belum selesai, jadi malah nggak dapat jamaah subuh. Nah, kalau seperti itu lebih baik ikut jamaah sholat subuh. Karena memang seseorang sudah mendapatkan fadilah daripada jamaah, itu meskipun dia hanya mendapatkan salam bersama imam. Meskipun dia mendapatkan salamnya imam saja. Imam sudah tasyahud, ya, sudah hampir salam, kita baru masuk. Untuk sholat jamaah itu secara fadilah kita sudah dapat fadilahnya. Sudah dapat pahala jamaah. Ya apakah 27 derajat? Ya kayaknya nggak 27 amat gitu. Ya entah 5 apa 23 apa malah 15 atau berapa lah gitu. Tapi ya tetap dapat gitu. Tetap dikatakan orang yang menjaga sholat berjamaah. Ya, karena begini Pak, setelah telatnya orang jamaah di masjid itu ya kan tetap sholat di awal waktu gitu insya Allah. Ya, setelah telatnya dia ikut jamaah di masjid. Jadi meskipun kira-kira kok telat, waduh ini kayaknya imam sudah 3 rakaat, baru berangkat dari rumah. Ya kalau memang kira-kira masih dapat, udah berangkat saja. Tetapi kalau memang tidak dapat, misalnya nih, kalau saya berangkat nih, udah nggak dapat ini, udah nggak dapat jamaah, maka apa yang dilakukan? Dulu Rasulullah SAW pernah ada urusan dari luar, ya, beliau punya urusan dari luar, kemudian masuk ke Masjid Nabawi atau masuk ke kota Madinah. Dulu kota Madinah kecil, Pak. Katanya segede Masjid Nabawi sekarang, itu kota Madinah. Nah, Rasulullah masuk ke kota Madinah itu dalam kondisi ternyata jamaah sudah selesai. Ketika masuk ke masjid ternyata orang sudah berjamaah dan selesai. Berarti imamnya bukan Rasulullah pada saat itu. Apa yang dilakukan? Apakah bikin jamaah yang kedua? Tidak. Ternyata Rasulullah dan para sahabat itu pulang kemudian sholat di rumah. Jadi malah tidak dianjurkan kalau kita memang sudah telat kemudian bikin jamaah yang baru di masjid yang memang seperti ini, ada jamaah resminya. Itu malah tidak disunahkan. Lebih baik kita pulang saja. Pulang terus sholat di rumah, dibandingkan kita bikin jamaah yang kedua di masjid yang sama. Kenapa? Takutnya nanti jamaah yang kedua itu menjadi jamaah yang rutin juga.
Jadi seolah-olah kita golongan kedua aja lah kan gitu. Nah, ini malah jadi nggak baik. Kecuali kok di masjid-masjid yang sifatnya matruk. Matruk itu apa ya? Di masjid yang orang memang lalu lalang mampir ke situ memang mau sholat. Memang dia itu tidak punya tempat sholat kecuali masjid itu. Nah, kalau kita kan ke masjid pengen jamaahnya. Kalau tempat sholat di rumah juga bisa. Tapi memang kita pengen jamaah ke masjid itu. Nah, maka kalau kita pengen jamaah ke masjid itu, kok nggak nemu jamaah, lebih baik sholat di rumah. Dibandingkan bikin jamaah baru setelahnya. Tetapi kalau di masjid yang matruk, di masjid yang orang lalu lalang, yang memang orang itu ke masjid mau sholat, bukan ya dapat jamaah alhamdulillah, nggak dapat ya tetap saya akan sholat di masjid. Maka silahkan untuk bikin jamaah berulang-ulang. Kayak masjid yang ada di bandara, masjid yang ada di stasiun, masjid yang ada di mall, begitu-gitu. Nah itu kalau itu monggo silahkan. Karena memang itu masjid orang lalu lalang. Ya, masjid yang mungkin punya jamaah resmi, tetapi yang nggak resmi pun ya ditampung karena memang itulah masjid disediakan untuk orang yang banyak lewat itu. Tapi kalau masjid ini kan bukan, ini kan masjid yang digunakan untuk sholat, ya datang ke sini itu untuk jamaahnya, bukan untuk kemudian mau sholatnya. Toh kalau mau sholatnya ya di rumah pun bisa. Oke, ini 2 rakaat fajar, bahkan Rasulullah tidak meninggalkannya meskipun dalam kondisi safar. Yang mana kalau kondisi safar itu Rasulullah sering meninggalkan sholat-sholat sunnahnya. Kalaupun dilakukan di atas kendaraan. Jadi Rasulullah itu kalau sholat sunnah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam kondisi safar biasanya di atas kendaraan. Tapi begitu mau sholat wajib, Rasulullah itu turun menghadap ke arah kiblat, berdiri secara sempurna, tidak sholat di atas kendaraan. Maka dari situ para ulama mengatakan bahwasanya sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali jika memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya ya wudunya benar, menghadap kiblatnya ya benar, berdiri rukuk sujudnya juga benar. Sebagaimana kita sholat ya di atas di masjid atau di rumah begitu. Tapi kalau di atas kendaraan mau sholat fardu kok nggak pakai rukuk sujud, ngadep kiblat dan seterusnya, maka sholatnya itu belum dikatakan sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka itu jatuhnya sholat li hurmatil waqti. Artinya kalau memang kita bisa untuk sholat tidak dengan cara seperti itu, harus kita upayakan. Harus untuk berdiri nyari masjid, berhenti. Yang nggak pun nyari masjid ya pokoknya berhenti ngadep kiblat, rukuk sujud sempurna. Kalau memang terpaksa nggak bisa, ya mungkin karena macet terjebak yang biasanya nggak pernah macet gitu, terjebak di tol yang jalannya itu 30 detik sekali jalan, tetapi jalannya cuma 5 cm, 5 cm, 5 cm gitu misalnya. Yang kalau turun nggak mungkin, tetapi mau minggir juga nggak bisa. Ya, pokoknya harus ikut arus. Ya sudah, kalau terjebak dalam kondisi seperti ini, sholatlah sesolat-sholatnya. Sholatlah sesolat-sholatnya lihurmatil wakti. Untuk menghormati waktu supaya jangan sampai waktunya sudah keluar kok kita belum sholat. Nah itu. Tapi sah atau tidak dalam pandangan mazhab Syafi'i belum sah, makanya nanti ketika sudah bisa sholat secara ideal, lakukanlah sholat dan diulangi. Nah kalau diulangi kok ngapain tadi sholat? Ya supaya tidak keluar waktu dalam kondisi kita belum sholat. Jadi kayak absen dulu. Tapi sudah sah atau belum? Nah, belum berdiri hadap kiblat, rukuk, sujud kan belum dilakukan, maka sholatnya juga tidak sah, maka diulang. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali memang cukup sholat li hurmatil wakti, sholatlah sesolat-sholatnya semampunya. Apakah wajib untuk mengulang? Dalam mazhab Hambali itu tidak diwajibkan. Cuman kalau mau hati-hati ya enaknya pakai mazhab Syafi'i saja. Toh kita dalam kondisi seperti itu kan jarang-jarang. Ya, jadi tolong bedakan antara orang yang tidak mampu berdiri dengan orang yang mampu berdiri tapi tidak memungkinkan. Orang yang boleh sholat sambil tidak berdiri adalah orang yang tidak mampu berdiri. Bukan orang yang mampu berdiri tapi tidak memungkinkan untuk berdiri. Paham tidak Pak bedanya? Dan ini Imam Nawawi membuat permisalan begini. Contohnya adalah orang yang sedang menjadi mata-mata di markas musuh. Yang dia itu merayap. Kalau dia kok dana sedikit saja kepalanya kelihatan, tembak dia, mati dia.
terus datang sholat, apa yang harus dia lakukan? Maka sholatlah sambil merayap itu. Tapi nanti ketika ketika dia sudah bisa sholat secara normal, diulang. Itu yang kalau ngangkat kepala ketembak saja, Pak, belum digugurkan kewajiban untuk berdiri. Tetap wajib berdiri. Nah, cuman berdirinya kapan? Ya bukan sekarang, nanti. Karena kalau sekarang ketembak. Itu yang ketembak, Pak. Ini masalah kadang kita cuma di masjid, di mobil cuma malas berhenti nyari masjid saja. Pak, nanti nambah waktu lagi dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa ditoleransi. Ya artinya, oke, kalau memang kepepet sholatlah sholat-sholatnya, tapi tidak bisa kalau dikatakan sah, paling tidak dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Maka nanti jatuhnya sholat bihormatil waktu. Oke, tapi kita kembali lagi bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ini sholat yang sangat dianjurkan. Rasulullah hampir tidak meninggalkan bahkan ketika di safar, gitu ya. Dan bahkan Imam Mazhab Hanafi ya dan beberapa ulama yang lain mengatakan kalaupun kita harus masbuk sholat subuh demi menjalankan 2 rakaat qobliyah subuh ini, lakukanlah dengan catatan qobliyah subuh sudah selesai dan kita masih bisa mendapatkan jamaah bersama imam meskipun cuma tinggal salam, maka lakukanlah. Nah, itu kata mazhab Hanafi dan beberapa ulama. Oke. Maka dari sini kalau kita simpulkan jumlah sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam itu ya, ini sholat wajibnya, itu qobliyahnya, itu ba'diyahnya, maka kurang lebih seperti ini grafiknya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, setelah asar tidak ada sholat, kemudian sebelum maghrib 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat, sholat isya sebelumnya 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat, kemudian sholat subuh sebelumnya 2 rakaat, setelahnya tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Nah, itu adalah yang disunnahkan. Oke. Kemudian sholat sunnah rawatib ini nanti dibagi 2, ada yang sunnah mu'akkadah, ada yang sunnah ghairu mu'akkadah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan dengan sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Ya disunahkan saja, tetapi bukan mu'akkadah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki, maka menggunakan 10 rakaat yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi. Jadi yang mu'akkadah dari sekian banyak rakaat, tadi berapa rakaat itu, Pak? Ya, banyak itu. Maka yang sunnah mu'akkadah itu hanya 10. Apa saja 10 itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini 10 ini saja. Meskipun tidak terbatas pada 10 ya, tapi 10 inilah yang mu'akkadah. Yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Jadi kalau kita sholat zuhur, qobliyahnya kok 4 rakaat, maka yang mu'akkadah cuma 2 rakaat. Yang 2-nya ya sunnah biasa saja. Kita ba'diyahnya kok 4 rakaat, maka 2-nya saja yang mu'akkadah. Kalau qobliyah asar, 2-duanya hanya sunnah biasa, bukan mu'akkadah. Oke, sholat maghrib ba'diyahnya, sholat isya ba'diyahnya, sholat subuh itu qobliyahnya. Oke, itu kalau jumhur ulama. Tapi nanti mazhab Hanafi itu mengatakan ada 12 rakaat berdasarkan hadis Aisyah. Apa saja? Ya dikatakan bahwasanya man sabaru ala thintaini asyarata raka'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa mendawamkan, melanggengkan 12 rakaat daripada sholat sunnah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Apa saja itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Nah, ini maka kalau nanti Hanafi, Pak, ini kan mazhab jumhur ulama begini nih yang disunahkan. Tapi kalau Hanafi nambah satu lagi. Apa itu? Nah, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat itu 4-4-nya sunnah mu'akkadah. 4 rakaatnya itu sunnah mu'akkadah dua-duanya menurut Hanafi. Tapi menurut jumhur ulama yang qobliyah zuhur itu hanya 2 rakaat yang sunnah mu'akkadah. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya. Insyaallah ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran, seluruh sholat sunnah itu punya qobliyah, tetapi tidak semua sholat sunnah itu, sholat wajib itu memiliki ba'diyah. Yang tidak punya ba'diyah apa saja? Asar dan subuh. Kalau qobliyah semuanya punya tinggal berapa rakaat. Yang punya 4 rakaat cuma 2, yaitu zuhur dan asar.
Ya, yang punya ba'diyah sampai 4 rakaat itu cuma sholat zuhur. Nah, ini sebagai hafalan supaya kita agak lebih mudah mengklasifikasikannya. Ya. Bagaimana dengan sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat? Nah, ini kalau zuhur oke lah, sepakat kita ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, tinggal masalah yang mana yang muakkadah, yang mana yang bukan. Itu perbedaan ulamanya di situ. Tapi bagaimana dengan qobliyah dan ba'diyah Jumat? Maka pertama, ulama sepakat disunnahkannya ba'diyah Jumat. Kalau ba'diyah Jumat semua ulama sepakat. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'ataini fi baitihi. Rasulullah itu sholat 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ulama sepakat ada ba'diyah Jumat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Bahkan 4 rakaat sebagaimana sholat zuhur. Barang siapa yang sholat Jumat maka sholatlah setelahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Maka untuk ba'diyah Jumat itu ulama sepakat ada. Nah, tinggal bagaimana qobliyah Jumat itu ada atau tidak. Kapan dilakukan? Kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ada qobliyah Jumat dan itu disunnahkan. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali itu mengatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Nanti ada beberapa faktor, ada beberapa dalil. Dalil yang mensunnahkan qobliyah Jumat itu apa? Bagaimana dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan fi sunnatil Jum'ati wa ba'daha wa qablaha tusannu qablaha wa ba'daha sholatan wa aqalluha rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha. Kata Imam Nawawi, disunnahkan qobliyah dan ba'diyah Jumat, dan minimal qobliyah dan ba'diyah Jumat itu 2 rakaat. Wal akmal, dan yang paling sempurna itu 4 rakaat sebagaimana sholat zuhur. Itu kata Imam Nawawi, ya, dan hadisnya adalah yang pertama, umumnya hadis baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun. Bahwasanya antara 2 salat itu antara 2 adzan itu ada salat, antara 2 adzan itu ada salat. Nah, cuman qobliyah Jumat itu kapan kalau Rasulullah? Kan kalau zaman Rasulullah itu Jumatan adzannya berapa kali, Pak? 1 kali. Mulai adzan 2 kali itu zaman siapa? Zaman Utsman bin Affan. Walaupun akhirnya 4 mazhab juga sepakat disunnahkannya itu atau dianjurkannya itu 2 kali. Yang malah tidak menganjurkan 2 kali itu mazhab Syafi'i. Ya kalau bisa sekali saja kecuali dibutuhkan. Itu kata mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang lainnya itu justru malah ya udah kita ikut sebagaimana Utsman 2 kali ya 2 kali udah. Itu malah selain Syafi'i malah mengatakan demikian. Tapi di Indonesia kan kadang salah tangkap ya. Yang ngaku Syafi'i malah tidak Syafi'i amat, yang ngaku bukan Syafi'i kan gitu. Jadi ya memang begitulah. Namanya juga orang awam nggak terlalu tahu itu seperti itu. Tapi enggak masalah. Ya toh hukumnya juga cuman sunnah adzan itu. Ya emang kalau adzan bukan untuk sholat nggak boleh, ya boleh juga kan gitu ya. Makanya adzan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang kedua itu bukan merupakan hal yang bermasalah kalau kita lihat daripada sisi syariah. Nah, qobliyah Jumat itu apa hadisnya, dalilnya? Dalilnya adalah dalil umum, pokoknya antar adzan dan iqamah itu ada sholat qobliyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kias kepada zuhur, ya bahwasanya sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur. Maka apa-apa yang berlaku untuk sholat zuhur itu berlaku untuk sholat Jumat. Zuhur ada qobliyahnya, maka Jumat ada qobliyahnya. Zuhur boleh dijamak dengan asar, maka Jumatan juga boleh dijamak dengan asar. Cuman bedanya kalau Jumatan harus jamak takdim. Nah kalau jamak takhir gimana? Ya masa khutbah kok habis asar, kan nggak mungkin kan gitu ya. Harus jamak takdim gitu saja. Karena memang dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi itu Jumatan itu adalah sholat zuhur di hari Jumat. Ya, artinya dia adalah sholat zuhur, cuma karena hari Jumat hari spesial maka dibedain gitu saja.
Cuman kalau dalam pandangan mazhab Hambali, sholat zuhur adalah sholat zuhur, dan sholat zuhur itu hanya dari mulai hari Sabtu sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat nggak ada sholat zuhur, adanya sholat Jumat. Ya, artinya membedakan antara sholat zuhur dengan Jumat. Maka sholat zuhur dengan sholat Jumat itu adalah dua hal yang berbeda, kecuali yang memang disamakan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, sholat zuhur dan sholat Jumat itu adalah sholat yang sama, kecuali yang dibedakan. Nah, gitu. Jadi dasarnya saja memang sudah berbeda nih. Apakah sholat zuhur itu, sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang spesial di hari Jumat, atau dia sholat yang berbeda? Mazhab Hambali mengatakan dia dua sholat yang berbeda, mazhab Syafi'i mengatakan ini adalah satu sholat yang sama, tapi dibedakan secara teknis karena ada perbedaan waktu. Itu saja, bisa dipahami Pak ya? Sehingga nanti, untuk hal yang tidak disebutkan untuk sholat Jumat, apakah otomatis menjadi berlaku karena itu juga berlaku di sholat zuhur atau tidak otomatis? Nah, inilah yang kemudian menjadi faktor perbedaan pendapat. Dan juga yang mengatakan sholat qobliyah itu sunnah, karena dari Abdullah ibn Mas'ud itu karena yusolli qoblal jum'ati arba'an. Bahwasanya Ibnu Mas'ud itu sholat di rumah, melakukan sholat sebelum sebelum Jumatan itu 4 rakaat. Dan nanti dalam riwayat dikatakan dia mendapati itu, saya mendapati ini dari Rasulullah. Rasulullah itu selalu sholat sebelum Jumatan, tapi di rumah. Nah ini, Rasulullah itu selalu sholat sebelum Jumat, tapi di rumah. Sehingga kapan sholatnya Rasulullah kalau dikatakan ada qobliyah? Kapan sholatnya Rasulullah? Ya di rumah. Setelah masuk waktu, tapi sebelum adzan. Jadi Jumat itu apakah begitu adzan teng langsung khatib harus naik? Atau boleh kalau misalnya tunda 5 menit, 10 menit, atau mungkin setengah jam, itu boleh nggak? Boleh nggak kita nunda sholat Jumat sampai setengah jam? Nggak masalah. Nah, cuman kita ini ya karena alhamdulillah semangat gitu ya, khatibnya juga mungkin udah nunggu setengah jam yang lalu kan begitu ya, maka biasanya agak cepat. Padahal seharusnya orang yang paling belakang hadir dalam sholat Jumat itu adalah khatib. Jadi kalau buat orang yang sholat Jumat itu kita disunahkan untuk berangkat pagi-pagi, Pak. Karena kalau kita berangkat pagi-pagi itu seolah-olah kita kurban unta. Pagi itu jam berapa? Kan dibagi 5 tuh Pak, kurban unta, sapi, kambing, ayam, telur. Ya kan bagi 5 itu ya. Nah, mulainya waktunya itu kapan? Yaitu mulai subuh sampai Jumat itu bagi 5. Bagi 5, dari subuh itu kan berarti kurang lebih, atau dari habisnya waktu subuh, dari jam 6 sampai 12, kan 6 jam. Bagi 5, ya kurang lebih 1 jam 15 menit. Oke, berarti dari jam 6 sampai jam 7:04, kalau kita hadir Jumatan kok di jam itu, kita sudah dianggap seperti kurban unta. Itu jam segitu tuh Pak, paginya tuh pagi jam segitu. Kalau mau sapi ya berarti jam 7:30 sampai jam 8:30 lah, kurang lebih seperti itu. Maka kalau datangnya kok udah jam 11 itu korban telur Pak. Apalagi kok datangnya sudah Allahumma fir baru datang. Nah, itu korban telur cicak itu pun keinjek kan gitu. Sudah nggak tahu dapat apa-apa itu. Nah, kenapa kok imam itu disunahkan untuk belakangan? Ya, semua orang kalau Jumatan suruh pagi kecuali imam. Imam itu paling belakang. Semua udah datang, imam baru datang. Sunnahnya begitu. Nah, cuman kita karena di sini biasanya imamnya orang luar, khotibnya orang luar gitu ya. Jadi khotibnya paling duluan, barang DKM itu masih nyapu, gitu, masih ngepel lah gitu ya. Itu khotibnya sudah siap standby. Jamaahnya entar-entaran. Nah, kenapa? Karena kalau khotib sudah masuk ke masjid dan naik ke atas mimbar, maka malaikat yang nyatet ngabsen siapa yang datang itu tutup kemudian masuk masjid. Nah, sehingga sebaiknya khotib itu masuk paling belakang. Ya, tapi kita sekarang udah susah. Kalau zaman Nabi, khotibnya Rasulullah sendiri, khotibnya rumahnya samping masjid, kan enak. Kalau sekarang udah susah. Gitu. Ya minimal ada tempat lah untuk standby imam begitu di sini ya. Jadi khotib tidak langsung masuk masjid, tapi standby di situ dulu sampai nanti semuanya itu ngumpul, baru sang khotib keluar. Walaupun kita kalau nggak adzan itu makmumnya juga nggak datang Pak. Adzan dulu harus baru orang pada datang ya. Memang agak susah lah, agak beda. Gitu. Masing-masing punya amalannya sendiri lah namanya. Nah, kapan Rasulullah itu qobliyah? Qobliyahnya di rumah. Ketika qobliyah dulu, masuk ke masjid, Rasulullah bahkan tahiyatul masjid pun tidak.
langsung naik ke atas mimbar, salam, duduk, khutbah. Ya, jadi untuk imam itu malah tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid meskipun baru masuk masjid dan ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat. Oke. Ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i dengan dalil-dalilnya. Dan mazhab Hambali mengatakan bahwasanya tidak ada qabliyah Jumat tadi mazhab Hambali. Tapi mereka mengakui bahwasanya Rasulullah itu sholat dulu sebelum sholat Jumat. Itu mazhab Hambali mengakui. Sehingga Ibnu Taimiyah nanti dalam mazhab Hambali itu mengatakan, ya meskipun tidak disunahkan qobliyah, tetapi tetap disunahkan sholat. Tapi namanya bukan qobliyah gitu aja. Jadi mereka sepakat ada sholat sebelum sholat Jumatan, tetapi mereka tidak sepakat namanya qobliyah apa bukan. Tapi sepakat bahwasanya Rasulullah sholat. Gitu. Cuman ini namanya apa? Qobliyah apa bukan? Mazhab Syafi'i mengatakan itu qobliyah. Mazhab Hambali mengatakan tidak ada qobliyah, itu bukan qobliyah, tapi tetap disunahkan sholat. Nah, jadi ini perbedaannya cuma masalah nama saja. Masalah nama saja, tetapi mazhab Hambali ataupun Syafi'i sepakat sebelum sholat Jumat itu disunahkan untuk sholat terus. Sampai nanti melakukan dengerin khutbah. Kalau udah dengerin khutbah, udah cukup. Kecuali bagi mereka yang datang pas imam sudah khotib, kemudian belum sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid. Kecuali kok sholatnya di parkiran. Nah, kalau sholatnya di parkiran, dia datang imamnya sudah khutbah, kan banyak tuh Pak, sekarang itu sholat nggak cuma di masjid, tapi sholat Jumat itu di parkiran. Nah, itu disunahkan untuk sholat sunnah kok tahiyatul masjid atau tidak? Yang sholat Jumatan di parkiran, terus datangnya imam pas sudah khutbah. Itu disunahkan tahiyatul masjid dulu atau tidak? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak di masjid. Itu namanya tahiyatul parkiran. Dan nggak ada sholat sunnah tahiyatul parkiran, itu nggak ada. Nah, maka kalau dia Jumatannya kok di parkiran, datang imamnya kok sudah khutbah, maka langsung duduk saja. Tapi kalau di masjid, datang imamnya sudah khutbah, tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat qobliyah, tapi secara singkat. Oke. Kemudian bolehkah 4 rakaat sebelum zuhur langsung sekali salam? Ya, Imam Nawawi mengatakan, idza shalla arba'an qabla dhuhri aw ba'daha aw qabla al-'asri yustahabu an yakuna bi taslimataini. Ya, disunahkan kalau mau 4 rakaat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur atau qabliyah asar, maka lebih baik 2 rakaat salam. Tapi wa tajuzu bi taslimatin bi tasyahudin wa bi tasyahudaini. Tapi diperbolehkan kalaupun mau pakai 1 salam, baik pakai tasyahud 2 kali atau pakai tasyahud 1 kali. Meskipun lebih afdal pakai tasyahud 1 kali kalau memang mau 1 kali salam. Wa idza shalla arba'an bi taslimataini yanwi bi kulli raka'ataini min sunnatil. Yang mana kalau dia memisah antar 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat itu diniatkan untuk sholat sunnah qabliyah zuhur. Jadi pakai min. Ya kalau ininya itu, makanya dulu kalau witir itu Pak, kalau kita di sini ada Bilal yang solu sunnat tarawih itu ada. Nah, namanya sholat witir itu kan sholat ganjil Pak. Sholat witir itu sholat ganjil. Nah, sholat witir itu 11 rakaat. Katakanlah kita 3 rakaat. Di sini 21 apa 3 langsung? 21. Nah, 2 yang pertama itu witir atau bukan? Disebut witir kok salam masih genap. Disebut witir kok salam masih genap. Tapi bagaimanapun kita mengatakan witirnya 3 rakaat, kan begitu. Terus bagaimana? Maka niatnya itu shollu sunnatan minal witri rakaataini minal witri. Sholatlah 2 rakaat yang mana ini termasuk witir. Tapi witirnya nanti gitu, setelah salam ini. Padahal Pak bisa saja setelah salam dia pulang gitu. Ya nggak jadi witir berarti kan. Jadi dia menjadi witir itu tergantung apakah disempurnakan tambah 1 atau tidak itu. Jadi sholat sunnah yang ini statusnya itu digantungkan dengan sholat sunnah lainnya. Karena memang kalau sholat sunnah kok sudah diputus dengan salam, ya itu adalah sholat sunnah yang mustakil, yang sudah selesai gitu. Ini makanya ini agak susah tuh sebenarnya itu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Sholat witir itu memang sebaiknya 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat. Meskipun boleh mau 3 langsung, 5 langsung, bahkan Rasulullah itu pernah 9 rakaat langsung 1 kali salam. Cuman kalau 9 rakaat kalau sekali salam tuh kira-kira di tengah-tengah ini berapa? Gitu. Kadang 4 rakaat libet gitu.
Lah ini kok 9 rakaat langsung salam, ini ke-5 apa ke-6 apa ke-7 kan gitu ya, malah repot. Jadi dengan 2 1 selesai. Oke, itu 4 rakaat sebelum zuhur boleh langsung 1 kali salam, boleh, tapi sunnahnya 2 kali. Ya, karena ada suatu hadis sholatul laili masna masna, bahwa sholat malam itu nanti 2 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah sholat sunnah rawatib ya. Ada yang akadah, ada yang tidak mengakadah, tapi minimal 10 rakaat itu kita perlu jaga, kita perlu perhatikan lebih, dan terutama lagi adalah sholat sunnah fajar ini kalau bisa dijaga bahkan meskipun kita dalam kondisi safar. Kalau memang harus di atas kendaraan, lakukanlah di atas kendaraan. Meskipun sholat subuhnya tetap wajib untuk turun jika memang bisa. Kalau tidak bisa, maka jatuhnya sholat lihurmatil waktu, dengan nanti konsekuensi yang berbeda di antara perbedaan madhab. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo jika ada. Monggo. Tadi belum nyinggung yang masalahnya begini Pak, kami kan punya ini, tadi kan sudah berbunyi, ya. Yang itu dapat waktu sholat. Sekarang kami Oke. Bagaimana harus tidak boleh dipakai? Nah, teras kita ini. Oke, baik. Baik. Kita sedang membahas sholat sunnah rawatib. Nah, sholat duha, sholat sunnah isyraq itu tidak termasuk dari sholat sunnah. Meskipun mungkin itu juga dilakukan secara harian, ya. Tapi rawatib itu memang yang lebih mengiringi sholat fardu. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah isyraq? Begini, akan saya jelaskan ada 3 fase waktu. Pertama, fase waktu subuh, dimulainya sejak fajar sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Pokoknya begitu matahari terbit, meskipun dikit gitu, itu sudah masuk waktu atau sudah habis waktu sholat subuh. Dan masuk waktu sholat haram. Atau masuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Bukan sholat haram, ya, nggak ada sholat haram. Waktu yang diharamkan untuk sholat. Sampai kapan? Yaitu mulai terbitnya itu sampai sempurna terbit. Kan butuh proses, Pak. Dari terbitnya, mulai terbit sampai sempurna terbit itu kan butuh proses. Nah, pas proses itu waktu haram sampai sempurna terbit, barulah masuk waktu sholat duha. Oke, berarti ada 3 waktu tuh. Waktu duha, waktu haram, waktu subuh. Antara habisnya subuh dengan masuknya waktu duha itu ada jarak. Itu ada jarak. Yang para ulama mengatakan sekitar 12 sampai 16 menit. Karena 4 derajat. 4 derajat itu berapa menit? Ya, itu ada yang mengatakan per derajatnya 4 menit, ada yang mengatakan per derajatnya 3 menit gitu. Ya kayaknya 15 menit udah aman. 15 menit, kalau 10 menit kayaknya belum lah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, sholat sunnah isyraq itu sholat sunnah duha atau bukan? Kebanyakan ulama mengatakan sholat sunnah isyraq yang pahalanya haji dan umroh itu adalah sholat duha yang diawali dengan subuh jamaah dulu, terus i'tikaf, terus duha di awal waktu. Itu adalah penutup. Oh, berarti waktunya harus sholat duha. Berarti harus nunggu 10 menit atau 15 menit setelah keluarnya waktu sholat subuh. Itu yang mengatakan bahwa sholat sunnah isyraq adalah sholat duha. Tapi sebagian ulama mengatakan sholat sunnah isyraq itu bukan sholat duha. Tapi ya sholat sunnah isyraq itu sendiri, berbeda. Kapan waktunya? Ternyata mereka juga mengatakan waktunya sama persis kayak duha. Jadi
Kalau waktu sepakat, waktu duha baru boleh sholat. Tapi itu judulnya isyraq apa duha? Sebagian bilang itu duha, sebagian bilang itu isyraq. Nah, kalau duha kok pahalanya banyak banget? Ya karena memang bukan duhanya saja. Yang bikin banyak pahalanya itu karena diawali subuh berjamaah, kemudian i'tikaf sampai masuk waktu sholat duha, ditutup dengan prosesi sholat duha di awal waktu. Nah, itulah yang mendapatkan pahala haji dan umroh itu. Nah, itu jadi waktunya, kalau waktunya sepakat Pak, waktu duha, bukan waktu habisnya waktu sholat subuh. Nah, tinggal perlu klarifikasi ini Pak. Itu waktu habisnya subuh atau masuknya duha? Ya kalau itu saya juga bukan yang bikin jam itu Pak. Tapi kok curiga saya, kayaknya itu habisnya waktu sholat subuh itu. Bukan masuknya waktu sholat duha, tapi kayaknya habisnya waktu subuh itu. Jam berapa Pak? Di sini ditulisnya. Jam 6 lebih 1 ya. Nah, coba kalau saya cek di jadwal, ini aplikasi juga sih, disebutkan terbitnya matahari itu jam 6 di sini. Itu terbitnya matahari, bukan sempurnanya terbit matahari. Tapi yang nggak tahu dia maksudnya terbit matahari itu sempurnanya atau gimana ya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari siklus yang lainnya, ini kan disebutkan sholat wajib itu kan ada 5 Pak. Di sini disebutkan ada 6 waktu. Maka saya curiganya ini habisnya waktu sholat subuh. Kenapa? Karena sholat duhur juga disebutkan waktu habisnya di sini. Kapan waktu habisnya sholat subuh? Sholat duhur, yaitu masuk asar. Asar ya ketika maghrib, maghrib ketika isya, isya ketika subuh. Nah subuh sendiri ini yang tidak mungkin digabungkan sama duhur. Nah, maka dia dikasih waktu tersendiri untuk menunjukkan habis, yaitu ya yang jam 6 tadi. Itu habisnya subuh, bukan masuknya waktu sholat sunnah isyraq. Makanya saya Pak agak sengaja di masjid-masjid itu kalau kajian itu baru saya selesaikan, buka tanya jawab. Kenapa? Biar nggak bingung nih habis ini mau ngapain dulu lah gitu ya. Karena saya pun berkeyakinan bahwasanya ini adalah habisnya waktu sholat subuh, bukan masuknya waktu sholat duha atau isyraq. Jadi tambah 15 menit Pak. Ini sudah 6/4 atau belum? Kalau belum kita lanjut lagi gitu. Supaya nggak bingung mau ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah syaratnya sholat isyraq itu harus i'tikaf? Iya. Kalau tidak ya jadi sholat duha biasa. Kalau tidak ya nggak dapat pahala haji dan umroh. Dan apakah kalau kita keluar dulu ke masjid terus tidak i'tikaf, terus baru masuk nanti pas waktu duha, apakah dapat? Tidak. Karena dalam hadisnya harus i'tikaf sampai terbit matahari, sampai masuk waktu sholat duha. Nah tapi saat kalau kita keluar dulu, kemudian kita ke kamar mandi, bagaimana? Begini, kalau bagian luar ini itu memang dikatakan bangunan yang luar masjid secara ruang, tetapi masih posisinya itu masih masjid. Itu hukumnya masih masjid itu. Kalau curiganya saya, karena memang masalah mana masjid, mana bukan masjid, itu DKM yang punya kuasa. Nah, monggo jenengan, silahkan. Mana yang masjid, mana yang bukan. Karena untuk menentukan bahwasanya kalau perempuan haid berarti udah nggak boleh masuk. Berarti dagang di situ udah nggak boleh. Oke, area masjid kan banyak nih Pak. Tapi area masjid itu ada yang masjid, ada yang bukan masjid. Ya kan ada parkiran, ada toilet, itu kan area masjid. Tapi masjid apa bukan? Toilet jelas bukan. Tapi kalau Serambi itu masjid apa bukan? Saya kira sih masjid. Biasanya masjid itu dimulai dari batas suci, ya itu udah masjid itu. Perempuan haid udah nggak boleh masuk, perempuan laki-laki junub udah nggak boleh masuk, orang dagang sudah nggak boleh, tapi sudah bisa tahiyatul masjid di situ, apalagi i'tikaf di situ juga boleh, gitu ya. Nah, cuman karena memang etikanya jangan satu ruangan dengan sholat subuh kalau mau ba'diyah, mau qobliyah, di luar lah gitu. Yang beda ruangan meskipun itu masih sama-sama masjid. Jadi nggak apa, kalau cuma keluar doang, bahkan mungkin ada sebagian orang yang iktikafnya bukan dalam masjid. Wah, kalau dalam masjid ada kajian, berisik, saya di luar aja lah. Tapi dia tetap iktikaf, tidur, Pak. Tidur itu iktikaf apa bukan? Iktikaf tuh boleh nggak tidur, Pak? Boleh. Ya walaupun pahalanya pahala ya iktikaf doang gitu, nggak dapat pahala lain kan gitu ya. Tapi tidur pun itu masih ibadah. Gitu. Nah, maka di luar pun tidak masalah. Menurut saya ini tidak masalah. Tapi pastikan dulu sama ketua DKM-nya itu mesti apa bukan. Gitu. Karena memang beliau yang punya wilayah untuk menentukan ini batasannya mana. Dan itu bisa digeser-geser, Pak. Sebagaimana Masjidil Haram itu kan dulu kecil. Sekarang udah segede apa tuh, Pak?
Kadang jarak kita ke halaman dari hotel sampai halaman masjid dibandingkan dari masjid sampai ke Ka'bah, itu jauhan dari masjid ke Ka'bah. Tapi itu semuanya yang sudah ada garis-garisnya itu semuanya sudah masuk masjid. Yang kalau sholat di situ sudah dapat pahala 100.000 kali. Itu di situ. Tapi kalau di depan toko itu ya belum. Meskipun ikut jamaahnya jamaah masjid gitu. Nah ini kan beda kan, beberapa toko, tukang toko di sana kan memang kalau adzan harus tutup ya Pak ya. Cuman mereka sholatnya nggak ke masjid. Depan toko mereka gelar, udah sholat di situ, ikut jamaahnya masjid. Ya orang Arab lah begitulah ya kan, tiap hari lihat lah. Kalau kita kan karena jarang lihat, jadi sekali dapat langsung pengen yang full gitu ya. Kalau mereka tiap hari Ustaz saya gitu. Jadi agak malas ya, wajar lah, biasa gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi enggak apa-apa kalau iktikaf itu keluar kok karena suatu kebutuhan hajat, ke kamar mandi atau mungkin menyerahkan sesuatu keluar dan seterusnya yang sekiranya itu tidak lama, maka tidak akan merusak status iktikafnya dia. Sehingga tetap dia disunahkan meskipun udah ke kamar mandi 3 kali, itu tetap disunahkan untuk sholat sunnah isya dan insya Allah dapat pahala haji dan umrohnya. Meskipun keluar masuk, tapi niatkan kita untuk iktikaf. Ini makanya nih Pak, kita ngaji di sini itu niat utamanya jangan niat ngaji dulu, tapi niat iktikaf. Karena kadang kita ngaji juga nggak paham, tidur kan gitu kan Pak ya. Yang supaya kalaupun tidur itu dapat pahala iktikaf lah minimal, kan gitu. Karena iktikaf itu syaratnya satu, niat aja. Ya kalau nggak niat, nggak jadi ibadah soalnya. Ya, maka ada 2 orang sama-sama tidur nyender di masjid, yang satu dapat pahala, yang satu tidak, karena satu niat iktikaf, yang satu tidak niat iktikaf. Maka ini penting. Gitu Pak. Jadi tidak masalah untuk keluar atau sholatnya mungkin bahkan di luar atau bahkan iktikafnya di luar, tidak masalah. Tapi kalau ke kamar mandi, tentu kamar mandi bukan iktikaf, bukan untuk masjid, sehingga tidak bisa iktikaf di sana. Tapi pun kalau harus keluar untuk ke kamar mandi, tidak merusak prosesi iktikaf itu dan tetap akan mendapatkan fadilah pahala haji dan umroh bagi yang kemudian menyempurnakan dengan sholat duha 2 rakaat di awal waktu atau dengan sholat sunnah isyraq tadi. Dan waktunya ulama sepakat bahwasanya sholat sunnah isyraq sama dengan sholat duha. Itu. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan lagi Pak ya. Oke, sholat isyraq sama dengan sholat duha, waktunya sholat duha kita sepakat. Yang kita nggak sepakat ini adalah habis subuh atau masuk waktu duha, itu mungkin. Tapi kayaknya sih habisnya waktu subuh ini Pak ya. Nah, ini bunyi tambah 15 menit silakan baru sholat sunnah isyraq. Itu kalau tanya saya itu saya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Semoga dengan ini jelas. Setelah itu tidak ada beda-beda lagi. Iya, cukup ya Pak ya. Oke, ada lagi? Monggo Ibu. Yang mana dulu ini? Nanti. Oke, baik. Dalam mazhab Syafi'i, sholat li hurmatil wakti itu harus diulang ketika sudah memungkinkan untuk melakukannya secara sempurna. Jadi kalau memang kita lagi safar nih, misalnya subuh, harus berangkat pesawat jam 4 atau jam 4:15. Ya, nggak bisa kalau kita sholat subuh kecuali di pesawat. Karena kalau nunggu pesawat udah landing, udah jam 6, udah habis waktu subuh. Akhirnya mau tidak mau sholat subuh di atas pesawat. Ya sudah, sholatnya. Ya kalau bisa berdiri menghadap kiblat, misalnya di Saudi Arabia. Kalau umroh kok pakai Saudi Arabia Airlines itu ada musolanya, bisa sholat kita di sana. Maka harus sholat itu, tidak boleh kok kemudian sholat dihormati waktu, bisa kok. Ya, tapi kalau misalnya kok pakai pesawat Garuda atau Lion Air atau apa gitu, yang memang tidak ada musolanya, kan tidak memungkinkan kita untuk berdiri. Tapi mampu nggak berdiri? Lah kok mampu berdiri? Sa'i aja mampu kan gitu. Kok nggak bisa berdiri gitu ya? Maka sholatnya adalah statusnya li hurmatil waqti dan nanti wajib diqodho dalam mazhab Syafi'i. Tapi Hambali mengatakan tidak wajib diqodho. Kalau Hambali mengatakan tidak, tapi kalau saya pribadi sih ya pakai Syafi'i saja lah gitu. Supaya udah kodok saja, nanti kalau ternyata kok nggak harus ya alhamdulillah kita udah punya pegangan lah. Ya karena mazhab Syafi'i mengatakan harus. Kenapa kok harus? Karena yang tadi belum sah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan kok tidak harus, dikiaskan kepada sholat di perang. Orang kalau sudah terlanjur perang nih Pak, lagi perang nih, tang ting gitu, masuk waktu sholat subuh, berhenti atau lanjut perangnya?
lanjut lagi, masa berhenti? Kan mereka nggak sholat. Lanjutnya terus gitu kan. Nah, sholatnya tuh sambil seperti itu, dan sholatnya tetap sah. Dan tidak perlu dikodok, tidak perlu diulang. Sebenarnya Madzhab Syafi'i juga tidak mengatakan dikodok, itu i'adah. Kodok itu jika kita belum melakukan, kemudian kita lakukan di luar waktu, itu kodok. I'adah adalah kalau kita sudah melakukan di waktunya, kemudian karena satu sebab itu sholat tidak sah, kita ulang, itu namanya i'adah. Ya, tapi ya sama saja lah, mau niatnya kodok, niatnya apa, itu insya Allah sudah sah. Jadi perlu diulang gitu ya dalam Madzhab Syafi'i. Toh ini juga cuma sesekali saja. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin? Dia kayaknya ada satu lagi sudah. Mana tadi? Cukup ya? Baik, kalau cukup ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup maka mari kita akhiri. Semoga ilmu yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk kita, semoga bisa kita amalkan dengan baik, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan juga di dalam menuntut ilmunya, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau